Tes tes. Oke, saya sudah melihat 20 orang ya yang sudah bergabung. Gak apa-apa kita mulai dulu sambil menunggu yang lain. Mungkin baru selesai sholat ya. Baik, sebelum kita memulai perkuliahan pada sore hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dapat di hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini pertemuan pertama dengan kalian ya, karena minggu yang lalu libur, benar ya? Iya, Pak. Oke, apakah kita pernah Pak. ketemu luring sebelumnya? Belum, Pak. Belum pernah luring ya? Belum. Oke. Oh, kalau luring sudah, kalau ketemunya Udah ketemu Pak sebentar. Anggelnya belum. Oke. Sebelumnya, Saya ketemu Pak Angga sebentar. oh, oke. Berarti belum ada yang presentasi ya? Belum, Pak. Oke, belum sama sekali ya. Baik. Oke. Sebelumnya saya mau minta maaf dulu ya, karena perkuliahan ini tidak sesuai jadwal. Jadwalnya kan 15.00 sampai 17.00. Tadi mendadak Bu Ratih ya, saya juga mengajar workshop tata kelola semester 6 dan Pak Muni minta tolong untuk menggantikan ngajar beliau ke Bondowoso ya. Bondowoso jadwalnya jam 13.00 sampai jam 16.00 ya. Bisa langsung dimulai, cuman saya nanti online-nya dari Bondowoso. Dari Bondowoso ke kampus Jember masih butuh waktu sekitar 1 jam. Jadi jam 15.00 nyampe kampus Jember sudah selesai kelas kalian. Kalau dimulai jam 15.00 pun bisa, cuma nanti nabrak maghrib, gak enak. So, kalian setelah maghrib saja daring dulu. Insya Allah minggu depan kalau saya tidak mengajar Bondowoso bisa ketemu di kampus seperti itu. Oke, di mata kuliah lain sudah praktikum luring ya kalian? Ya, Pak. Sudah mata kuliah apa itu? Workshop? Web framework, benar? Iya, web framework, Pak. Sama mobile framework ya? Yang web itu daring, Pak. Ikut MBKM Polinema. Oh, oke. Oke. Sebelumnya sudah dibagi kelompok dari Bu Fani ya. Saya izin off cam dulu ya, biar koneksinya lancar. Ya, sebelumnya sudah dibagi kelompok. Kalian tahu nggak sebagai pengantar, apa sih tujuannya mata kuliah ini, literasi digital? Ada yang tahu apa sih tujuannya, kok bisa ada mata kuliah ini ya? Dulu mata kuliahnya ada mata kuliah komputer ya. Komputer diajari Microsoft Word, Excel sama PowerPoint, dirubah jadi mata kuliah literasi digital. Ada yang tahu kenapa? Belum tahu, Pak. Belum tahu? Memahami informasi Oke, dengan cepat. benar. Oke, benar. Agar kita bisa memahami informasi ya. Kata literasi KBBI ya, kemampuan membaca, menulis dan membaca sebenarnya. Jadi kalian sudah generasi bukan gagap teknologi ya, bukan generasi gaptek ya seperti saya, tapi kalian sejak kecil pun mungkin sudah kenal itu namanya gadget. Nah, gadget itu punya seperti pedang bermata dua ya.
punya efek buruk maupun efek bagusnya. Nah, gunanya Kominfo memberikan mata kuliah ini agar kalian lebih banyak menulis dan membaca, sehingga efek-efek buruk dari menggunakan teknologi itu bisa direduksi seperti itu. Kalian tahu negara Yaman, Syria, Irak, Libya. Kalian tahu nggak, Rek, nasibnya sekarang seperti apa? Ada yang bisa menceritakan, mungkin lihat dari berita, tahu nggak negara Irak, Yaman, Libya, Syria, seperti apa negara di sana? Belum pernah lihat berita? Konflik, Pak, bukan. Benar, Raffi, konflik ya. Kenapa? Karena negara-negara tersebut saat awal-awal era 2000-an itu masuk teknologi dan literasi warganya itu kurang. Jadi percaya pada hoax, percaya pada disinformasi, diadu domba, dihasut, sampai pemerintahannya itu digulingkan ya. Ketika sudah digulingkan ya sudah, kalian lihat sendiri negaranya jadi apa sekarang. Dan sekarang targetnya adalah Indonesia ya, Indonesia, karena Indonesia itu mayoritas Muslim satu, dan konsumerismenya tinggi ya, warganya banyak dan sumber daya alamnya juga banyak. Ketika ya mudah-mudahan jangan sampai ya negara Indonesia itu hancur, ya tinggal masuk saja ambil sesuatu yang menguntungkan dari Indonesia. Nah, untuk mengurangi hal-hal tersebut, Kominfo membuat suatu gerakan namanya Gerakan Literasi Digital. Kalian bisa buka di websitenya literasidigital.id. Ya, di sini banyak sekali media-media yang bisa kalian manfaatkan, mulai dari infografis yang saya ini, video, buku, modul, dan lain sebagainya ya, seperti itu. Nah, pilar literasi digital itu ada 4, Rek, ya, yang ada di sini. Namanya yang akan kita pelajari hari ini adalah etis bermedia digital atau digital etik. Setelah tahu etika, kita berbudaya ya, namanya digital culture, kelompok yang kedua. Setelah itu kita bisa skill ya, punya skill. Anak politeknik harus punya banyak kompetensi atau cakap bermedia digital atau digital skill. Dan yang terakhir adalah aman bermedia digital atau digital security atau digital safety, seperti itu. Ada 4 pilar ya yang akan dipelajari setengah semester ini. Sudah disampaikan sama Bu Fani sepertinya. Dan setelah UTS baru nanti akan kita lebih banyak praktek ya yang disesuaikan dengan kebutuhan di program studi D4 Teknik Informatika. Nah, sayang banget kalau kalian nggak buka website ini ya. Lihat-lihat apa isinya di sini, seperti itu. Nyampe sini ada yang ditanyakan dulu, silahkan. Ada yang ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, kita langsung saja. Kuliahnya nggak lama-lama kok, Rek. Paling jam 7 sudah selesai atau lebih cepat. Silakan. Kita mulai presentasi dan diskusi, sekaligus saya memberikan penilaian untuk kelompok yang pertama ya, digital etik. Siapa saja kelompok yang pertama? Yang barusan WA saya mungkin? Alvin Pradana ada? Ya, kelompok 2. Minggu pertama, kelompok 1 dulu, digital etik. Siapa digital etik, Rek, yang membahas digital etik? Kelompok saya, Pak, digital etik. Ya, silakan digital etik. Siapa saja, Rafli? Saya, Nila, Noga, Ibnu, Rivaldi, sama Torik. Oke. Ya, sudah siap bahan presentasinya? Rafli?
Untuk bahan presentasinya sudah siap, Pak. Ya, silakan dipresentasikan, Rafli. Nanti setelah itu kita tanya jawab ya. Baik, sebentar, Pak. Oke, ini satu kelas berapa orang, Rek? 28 ya? Udah masuk semua sepertinya. Oke, silakan dimulai, Rafli. Dan tim ya, silakan. Inilah bisa dimulai dulu sebagai moderator. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami, yaitu tentang digital etik. Anggota kelompok kami, Amalia, Noga Muktiwati, Tarik, Rafli, Rivaldi, dan Muhammad Nur. Untuk daftar pembahasan, di sini kita akan bahas tentang definisi digital etik, manfaat digital etik, masalah umum digital etik, dan peraturan tentang digital etik. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Rafli, dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelum masuk pada pembahasan yang pertama, kita akan belajar, kita akan mengetahui tentang data pengguna internet di Indonesia. Nah, data ini diambil dari sumber Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJI pada tahun 2020 dan Newsweek pada tahun 2020. Nah, di tahun 2020 Indonesia mempunyai jumlah penduduk total sekitar 271,35 juta jiwa. Sedangkan yang menggunakan internet sejumlah 166,7 juta jiwa dan 160 juta merupakan pengguna media sosial aktif. Artinya sekitar 53,7% atau lebih dari setengah jumlah total penduduk Indonesia telah menggunakan perkembangan teknologi. Jumlah ini membuat Indonesia berada pada peringkat ketiga dunia di bawah India dan Cina yang menempati posisi ke-1 dan 2 jumlah pengakses internet terbanyak di dunia pada saat itu. Dengan demikian, dunia digital atau dunia media sosial tidak serta-merta menjadi tempat yang aman, namun justru malah bisa menjadi bumerang bagi para penggunanya. Nah, dengan jumlah yang begitu banyak pengguna internet dan media sosial aktif di Indonesia, jika tidak ada peraturan mengenai digital etik atau etika berdigital, maka bukan tidak mungkin, malah akan menjadikan banyak masalah dan kasus yang akan bermunculan nantinya. Maka dari itu, betapa pentingnya pendidikan digital di era transformasi digital pada zaman saat ini untuk dijadikan pelajaran bagi para penggunanya, supaya lebih bijak lagi dalam berselancar di dunia digital. Nah, itu tadi sedikit intermezzo mengenai data pengguna di Indonesia. Ya, next. Nah, kita akan masuk pada definisi. Langsung saja kita masuk pada pembahasan materi yang utama, yaitu tentang apa sih itu digital etik atau etika berdigital. Kita akan membahas poinnya satu persatu. Yang pertama, digital sendiri adalah merupakan penggambaran dari suatu keadaan bilangan yang terdiri dari angka 0 dan 1 atau off dan on. Dan biasanya digital ini berkaitan dengan sistem dan perangkatnya seperti media sosial. Kemudian etik atau etika. Secara bahasa, pengertian etika atau etik adalah konsep penilaian sifat kebenaran atau kebaikan dari tindakan sosial berdasarkan kepada tradisi yang dimiliki oleh individu maupun kelompok.
Nah, etik atau etika ini berkaitan dengan sikap dan perilaku atau tata krama. Dan next. Nah, apa sih definisi dari digital etik itu sendiri? Maka bisa diartikan bahwasanya digital etik adalah kemampuan menyadari, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital dalam kehidupan sehari-hari. Digital etik atau etika digital bisa dimaknai sebagai tata krama dalam memanfaatkan sistem digital seperti bermedia sosial dan berinternet untuk berbagai keperluan dan kepentingan. Nah, itu adalah pengertian dari digital etik atau etika berdigital. Untuk materi yang selanjutnya, saya serahkan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Raffi. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Tarik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke materi selanjutnya, mohon maaf Pak, kami sudah buat video tentang penjelasannya. Apa boleh di-share videonya aja Pak? Jadi dari awal kami udah buat video dari awal sampai akhir penjelasan PPT kami gitu Pak. Boleh. Tapi langsung di skip ya, langsung ke manfaat aja. Oke, siap. Makasih Pak. Jangan lupa di share Sean. Oke, siap Pak. Sebentar nih Pak. Masih siap. Izin share screen ya Pak. Oke, silakan. Soalnya jangan lupa di di share juga ya. Siap Pak, siap. Oke, sudah terlihat. Cuman nge-lag kayaknya. Nah, data ini diambil dari sumber. Oke, bisa di skip. Langsung ke manfaat tadi ya. Mohon maaf Pak karena
barusan terputus. Ya, pakai PPT aja nggak apa-apa sudah. Lanjutkan manfaat itu. Singkat saja, Rek. Olah. Nggih, Pak, siap. Pak. Baik, untuk yang materi kedua akan dijelaskan oleh Tarik Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang manfaat mempelajari digital etik. Next. Nah, dengan mempelajari digital etik, kita bisa, yang pertama, kita bisa membangun personal branding. Personal branding ini yang berpengaruh dalam cara pandang orang dalam dunia digital terhadap kita. Etika digital juga berpengaruh besar terhadap pekerjaan dan masa depan kita. Yang kedua, ada pengembangan diri. Dengan beretika baik dan positif pada dunia digital, kita dapat menunjang pengembangan diri kita seperti kepercayaan diri, reputasi yang baik, dan mencegah salah paham dari berbagai pihak. Yang terakhir ada relasi. Dengan beretika yang baik, kita dapat terpandang baik dan sopan di dunia digital, sehingga tidak menutup kemungkinan kita untuk mendapat relasi di sana. Materi berikutnya akan dijelaskan oleh pemateri berikutnya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibnu. Oke, masalah utama digital etik. Slide selanjutnya. Masalah umum digital etik. Yang pertama, penyebaran hoaks, yaitu pelanggaran ini sering kita temui karena pesatnya perkembangan teknologi yang memudahkan seseorang berkomunikasi dalam jangka waktu yang cepat. Yang kedua, defamation, yaitu menulis nama orang yang tidak disukai di status media sosial yang kemudian diunggah dan dikonsumsi oleh publik. Yang ketiga, penipuan, yaitu menipu konsumen dengan iming-iming produk yang berkualitas tetapi tidak sesuai dengan realitas. Nomor keempat, yaitu bullying. Bullying merupakan tindakan ancaman, intimidasi, kekerasan, atau pemaksaan kepada orang lain. Nomor 5, yaitu perjudian online, yang mana perjudian online ini adalah sebuah permainan bertaruh, di mana pemenang akan mendapatkan hadiah yang biasanya berupa uang dari masing-masing pemain. Yang terakhir ada pembajakan, yaitu tindakan dengan melakukan pengiriman pesan secara bertubi-tubi tanpa dikehendaki oleh penerima pesan yang terjadi oleh pengguna media sosial. Untuk materi selanjutnya, saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mogao. Baik, terima kasih atas waktunya. Mari sedikit belajar mengenai lingkungan ruang lingkup digital etik. Slide selanjutnya. Ya. Ruang lingkup digital etik ini ada 4, yaitu kesadaran, integritas, responsibility, dan kebajikan. Kesadaran adalah melakukan sesuatu dengan sadar atau memiliki tujuan. Media digital yang cenderung instan seringkali membuat penggunanya melakukan sesuatu dengan tanpa sadar sepenuhnya. Kemudian responsibility, yaitu kemampuan menanggung konsekuensi dari perilakunya. Sementara kebajikan menyangkut hal-hal yang bernilai kemanfaatan kemanusiaan dan kebaikan. Integritas, media digital yang sangat berpotensi manipulatif, mudah, dan menggoda penggunanya, bertindak tidak jujur, pelanggaran hak cipta, misal plagiasi, manipulasi, dan sebagainya, adalah contoh-contoh isu dari integritas. Kebajikan, yaitu menggunakan media digital sebagai media dan mewadahi hal-hal positif. Slide selanjutnya. Nah, cakupan digital etik meliputi etika berinternet, yaitu netiquette. Memahami apa yang sebaiknya diunggah dan tidak saat menggunakan media sosial atau perangkat digital lainnya, mempertimbangkan dampak baik dan buruknya data yang akan dipost, mengetahui mengenai konten negatif. Nah, pengetahuan mengenai jenis informasi yang mengandung hoax, ujaran kebencian, pornografi, perundungan, dan konten negatif lainnya. Memahami dampak ketika menjadi pembuat ataupun menjadi penyebar informasi yang mengandung hoax, ujaran kebencian, pornografi, perundungan, dan konten negatif lainnya. Slide selanjutnya.
Pengetahuan dasar mengenai berinteraksi. Pengetahuan dasar yaitu cara berinteraksi, partisipasi, dan kolaborasi di ruang lingkup digital sesuai dengan etika digital dan peraturan yang berlaku. Memahami ragam peraturan yang berlaku ketika berinteraksi, partisipasi, dan kolaborasi di ruang digital. Pengetahuan dasar dalam bertransaksi. Nah, pengetahuan dasar bertransaksi dan secara elektronik ini di ruang digital sesuai etika digital dan peraturan yang berlaku. Mengetahui jenis-jenis interaksi dan transaksi elektronik di ruang digital sesuai dengan peraturan yang berlaku. Mengetahui juga bagaimana cara berinteraksi dan bertransaksi elektronik secara aman di ruang digital. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Rivaldi. Peraturan. Ya, Rivaldi. Ada trouble kah? Yes, Pak, sudah terdengar suaranya, Pak? Ya, oke, jelas. Monggo, silakan dilanjut. 5 peraturan. Pasal-pasal tentang cyber etik. Pasal 27 yaitu pasal 27 ayat 1 sampai 4. Pasal 28 ayat 1 dan 2. Pasal Halo, tes. Nih. Pasal-pasal Silakan dilanjut. ada 6 pasal, yaitu 1, pasal 27 ayat 1 sampai 4, 2, pasal 28 ayat 1 dan 2, 3, pasal 29, 4, pasal 30 ayat 1 sampai 3, 5, pasal 31 ayat 1 sampai 4, 6, pasal 32 ayat 1 sampai 3. Lanjut ke slide berikutnya. Isi dari beberapa pasal. 1. Pasal 27 ayat 1. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan. Oke, Rivaldi. Mohon maaf saya potong ya. Ini slide-nya next aja. Oh iya, Pak. Next. Oh iya wes. Ya wes sampai sini aja Rivaldi. Kembali ke sebelumnya Rivaldi. Kita praktek. Ini kan mata kuliah praktikum ya. Etika di dunia digital ya. Kalau kita nge-zoom ya Rek ya, nge-zoom kayak gini. Etikanya on cam apa off cam? Gimana Rivaldi? On cam. On cam ya. Oke. Rivaldi, kembali ke slide sebelumnya. Kamu jelaskan satu pasal aja. Pasal 27 ayat 1. Iya, Nah, Pak. bisa dibaca. Itu kira-kira pelanggarannya apa itu, Rivaldi? Loh, langsung on cam ya, enggak apa-apa. Mantap deh. Itu pelanggarannya apa, Rivaldi kira-kira? Maksudnya di situ? Mendistribusikan dan mentransmisikan dengan sengaja dan tanpa hak orang lain, Pak. Melanggar
Kesusilaan berarti apa itu yang ditransmisikan, Rivaldi? Iki apa sih, Rek? Undang-undang ITE kan ya? Ya, undang-undang ITE ya, Rivaldi ya. Itu apa sebenarnya, Rivaldi? Apa yang ditransmisikan? Melanggar kesusilaan itu maksudnya apa sih, Rivaldi? Konten apa itu? Negatif. Enggak, Pornografi. pornografi. Jadi gini, Rek, ya, hati-hati. Yang laki-laki ya, biasanya itu yang suka, itu jangan sampai didistribusikan atau ditransmisikan. Karena kalau Anda di Indonesia, Anda melanggar pasal 27 ayat 1 ya. Tuh. Kalau anonymous, Pak, maksudnya nggak pakai akunnya sendiri. Ada namanya digital forensik ya. Digital forensik itu kita bisa tahu Anda itu siapa walaupun anonymous Anda. Polisinya lebih pintar daripada malingnya, seperti itu. Hati-hati. Oke, Rivaldi, tunjuk temannya yang off cam untuk menjelaskan 28 ayat 1. Ditunjuk temannya, Rivaldi, siapa yang off cam? Ya. Silakan dipilih, Rivaldi. Ya, Yuliana Dewi, Pak. Yuliana Dewi, bisa unmute? Bisa, Pak. Ya, saya hanya minta unmute ya, tidak perlu on cam karena pakai kerudung pastinya akan lama nanti ya. 28 ayat 1 itu biasanya apa pelanggarannya, Yuliana Dewi? Iya, Pak. Gimana? Pasal 28 ayat 1 biasanya pelanggarannya apa? Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Biasanya penipuan itu. Penipuan, apakah penipuan? Lebih spesifik, Yuliana, ada 2 kata kunci di sana, mendistribusikan bla 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 dan bla bla bla. Apa itu biasanya, Yuliana? Berita hoak. Oke, sih benar. Dan menyesatkan atau istilah lainnya berita? Nggak tahu, Yuliana? Tak pernah tahu disinformasi? Disinformasi itu apa, Yuliana? Menyesatkan. Misinformasi. Ya, misinformasi dan disinformasi ya, misinformasi. Contohnya apa, Yuliana, yang pernah kamu tahu menyesatkan? Kudet, Pak. Apa, Yuliana? Contohnya? Kurang update. Kurang update. Oke, pernah tahu informasi kalau vaksin itu buat jadi titan gitu, jadi gulak gitu, ada chipnya yang ditanam ya. Itu termasuk apa? Hoax, misinformasi atau disinformasi, Yuliana? Jangan vaksin, karena vaksin itu ada chipnya gitu. Itu termasuk hoax, disinformasi atau misinformasi? Menyesatkan itu, Pak. Menyesatkan, hoax ya. Iya, Pak. Oke, benar. Oke, Yuliana, tunjuk temanmu yang off cam lagi, pasal 29. Ya, ini ya mulai beretika kalian ya. Sebelumnya tidak beretika ya. Enggak, saya bercanda, Rek ya. Jadi gini, Rek, ketika kalian besok lulus dari Poli C ya, kalian ngelamar kerja, jangan sekali-kali off cam ya. Walaupun Anda di ruang, maksudnya masih menunggu interview, jangan off cam. Karena di situ kalian sudah bisa dinilai, wah, nah ini ternyata kalau ketemu orang off cam, kalau ada orang ngomong di briefing ternyata off cam juga. Bisa jadi ketika calon manajer kalian membriefing,
kalian itu kalau di dunia nyata analoginya adalah kalian tidak memperhatikan. Jadi kalau etikanya kita berinteraksi di Zoom seperti ini on cam ya. Kalau saya tidak bisa, saya kan mesti bilang mohon izin saya off cam ya Rek ya, karena koneksi saya buruk. Itu lebih baik ya. Gak apa-apa wes kalian off cam saja seperti itu. Ketika Anda sudah minta izin. Apakah selalu minta izin Pak? Jangan. Kalau misal Anda ke toilet, misalnya keluar, ada tamu dan lain sebagainya, cukup di chat saja ya, tidak perlu disampaikan seperti itu. Etikanya biar diskusinya bisa tetap berjalan seperti itu. Oke Yuliana, pasal 29. Sebentar Pak. Mungkin siapa ya? Ayo. Ya ketawanya sudah tidak enak ini Yuliana. Cindy Pak. Oke Cindy, bisa di-unmute? Bisa di-unmute? Iya, Pak. Oke. Contohkan saja wis apa yang bisa dipidana dari pasal 29. Kasus apa gitu? Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik, dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Oke. Contohnya? Contohnya, Kamu pernah ditelepon orang tidak dikenal, Cindy? Pernah nggak tiba-tiba ditelepon orang terus enggak ya? Biasanya gitu kan modusnya. Saya off aja ya. Kamu pernah nggak ditelepon orang tidak dikenal terus bilang kalau oke, suara saya jelas? Jelas Pak. Jelas Pak. Jelas, Pak. Oke, kamu pernah ditelepon orang Cindy? Kalau keluargamu tiba-tiba kena narkoba, terus atau ya bukan akan ya tiba-tiba kecelakaan di jalan terus minta uang itu pernah nggak, Cindy? pernah Pak? Nah, itu masuk nggak di pasal 29? Iya masuk. Masuk di bagian apanya? Di klausul apanya? Ini kayak kita kuliah hukum ya, Rek ya. Ancaman kekerasan kah, Cindy? Enggak Pak, ancaman kekerasan. Atau ditakut-takuti? Mau Pak, di sini ada anak kecil main petasan. Oh iya. Ya wes Cindy, itu ya contohnya. Lanjut, pasal 30 ayat 1 kamu nunjuk siapa, Cindy? Tiga 30 ayat 1. Kamu nunjuk siapa, Cindy? Dewi Nur Elisa. Dewi, bisa di-unmute? Dewi Nur Elisa? Saya off ya. Oh ya, biar suara saya biar tidak putus-putus. Ya, itu biasanya pelanggarannya seperti apa pasal 30 ayat 1? Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun. Oke, contohnya seperti apa itu pelanggarannya, Dewi? Nge-hack, ya? Pak. Dewi. Hah? Apa? Nge-hack? Iya. Oke, kalau misalnya Dewi, sebelahmu Cindy ya, akun Instagram Cindy-nya kebuka. Kamu boleh nggak membaca akun IG-nya Cindy? Tidak boleh. Boleh. Kalau Cindy nggak terima bisa dipidanakan nggak? Iya, bisa, Pak. Oke, terima kasih Dwi. Lanjut 31 ayat 1. Silakan siapa? Dipilih Dwi.
Alfian Eza, Pak. Alfian Eza, silakan. Iya, Pak. Oke, bedanya dengan 30 ayat 1 dengan 31 ayat 1 apa Alfian Eza? 30 ayat 1 dengan 31 ayat 1 ya, Pak? Apa? Bentar, Pak. 30 ayat 1 adalah mengakses ya. 31 ayat 1 penyadapan. Kalau ngehack itu masuk 31 ayat 1 apa 30 ayat 1? Masuk yang mana, Alfian? Anu, Pak, 30 ayat 1, Pak. Yakin? Kalau mengakses, ayo. Anu, Pak, 31 ayat 1, Pak. Iya, benar. Ya, kata kuncinya adalah penyadapan. Penyadapan itu Anda seperti, ya sama sih, yang dibilang Alfian benar, 30 ayat 1 juga ngehack karena mengakses milik orang lain tanpa hak ya. 31 ayat 1 itu lebih dipaksakan ya, disadap. Yang bisa menyadap itu hanya KPK dan Polri ya, penegak hukum saja. Kalau kalian bukan penegak hukum, kalian nyadap HP-nya orang lain itu bisa dipidanakan seperti itu. Oke, terakhir Alfian, coba ditunjuk satu orang lagi. Adam Hafiz, Pak. Adam Hafiz, bisa ditunjukkan cybercrime-nya apa itu? 32 ayat 1. Mohon izin, Bapak. Adam Hafiz, Farizul sama Halo Adam Hafiz, suaranya belum keluar. Mohon izin, Bapak. Apakah sudah terdengar? Adam Hafiz, Farizul sama Rifki tadi konfirmasi ke saya kalau jaringannya kurang baik, Bapak, di kosannya, satu kos. Oke. Ada yang tahu, Rek? Ini apa 32 ayat 1? Kalian tahu serangan DDoS nggak, Rek? Ya? Bisa di-stop? Iya. Ya, silakan. Ya, DDoS itu, Pak. DDoS. Oke, terima kasih Raffi. Saya mau ngomong ya. Terima kasih, benar sekali DDoS ya. Jadi kalau kalian punya website, kalian ciptakan bot yang bisa nyerang website itu biar website itu down ya. Itu bisa dipidanakan. Oke, karena janji saya nggak sampai jam 7. Kesimpulannya adalah, langsung kesimpulan aja ya, biar cepat. Apa yang disampaikan oleh kelompok ini sudah menyeluruh. Etik itu aturan, Rek ya. Kadang aturan di Indonesia dengan aturan di Amerika Serikat itu berbeda. Sebagai contoh, 27 ayat 1. Di Jepang, ya, mohon maaf, video porno itu dijual, asal kalian 17 tahun ke atas. Di Indonesia benar-benar itu dilarang. Seperti itu ya. Memang etika di berbagai negara itu berbeda. Seperti itu. Terus, bisa kembali ke slide sebelumnya. Dan ini aturan mainnya, Rek ya. Undang-undang ITE, pasal-pasalnya itu adalah aturan mainnya. Jangan sampai kalian melanggar ya. Jangan sampai kalian melanggar, menyebarkan hoax, menyebarkan pornografi, nipu orang, nge-hack, DDoS itu jangan sampai dilakukan ya. Walaupun kalian orang IT ya. Oke, kembali. Next. Balik back. Bukan next ya, back. Ada beberapa hal back. Oke, back mungkin ini back mungkin, back. Nah,
Oke. Dan juga sebelum men-share sesuatu, tolong di apa ya? Kalian harus sadar ya, apakah itu bermanfaat bagi orang lain. Contoh, biasanya kita itu kalau lihat, mohon maaf, kecelakaan di jalan, kita itu berlaga sok wartawan ya, langsung di video, langsung di foto, langsung di share. Apakah itu benar? Benar sih, ya kalian tidak menyebarkan hal-hal asusila dan lain sebagainya. Tapi itu kadang disturbing ya. Disturbing itu artinya bisa mengganggu kesadaran kesehatan mental orang lain. Tuh, terus kalian harus bertanggung jawab apapun yang kalian share di media sosial, Rek ya. Karena jejak digital itu jahat ya. Kalian mungkin sekarang misalnya pernah nyebarkan hoax ya, atau pernah nyebarkan konten-konten pornografi. Mungkin ketika Anda punya anak besok ya, jejak digital Anda itu bisa dibuka. Oh kan nggak enak, oh ternyata bapak saya suka nyebarkan hoax dulu lah. Itu kan nggak enak rasanya ya. Jadi berpikir dulu sebelum share apapun. Yang ketiga, integritas raya. Suka nggak kalian kalau mengembangkan web, mengembangkan aplikasi, itu dijiplak sama orang lain, brandingnya dibuat orang lain. Itu pasti Anda sakit hati rasanya. Nah itu makanya Anda harus menghargai ya hak kekayaan intelektual orang lain. Seperti itu. Contoh misalnya Anda ambil template ini ya, di akhir template itu diberikan template by, ditulis namanya siapa kayak gitu. Itu berarti Anda menghargai ya hak kekayaan intelektual yang lain. Yang terakhir, di dunia internet itu banyak sekali konten-konten negatif. Bagaimana caranya kita melawan? Ya kita harus memproduksi ya kontra narasinya. Zaman sekarang adalah perang-perang pemikiran ya. Kalau kalian lihat Rusia sama Ukraina itu sudah perang zaman dulu. Sekarang itu perangnya perang pemikiran. Jadi bagaimana cara melawan konten negatif ya? Banyak-banyakin kalian memproduksi konten-konten positif ya. Itu adalah outcome dari mata kuliah literasi digital sebenarnya. Kalian bisa nyadarkan adik-adik kalian mungkin kecanduan game, nyadarkan ponaan-ponaan kalian yang sudah melihat pornografi ya. Terus nyadarkan bapak ibu kalian yang sering hoax-hoax ya. Itu kalian bisa jadi agen-agen perubahan ya, agen-agen untuk membawa hal-hal yang lebih positif. Oke, itu saja dari saya. Ada yang ditanyakan sebelum ditutup? Kita masih punya waktu 5 menit. Ya, silakan Tarik. Suara saya terdengar? Terdengar? Kan Pak, mau tanya. Kan tugas ini kemarin kebetulan kami dikasih tugas sama Bu Zilpa. Nah, aspek penilaiannya kemarin kata Bu Zilpa, jadi dilihat dari video yang diupload di YouTube, terus dari Reels, terus dari penjelasan kami. Nah, sekarang kebetulan kan Bapak yang uji kami, gitu. Apa sama gitu nanti penilaiannya atau beda, Pak? Iya, sama. Saya dan Bu Fani sudah membagi aspeknya ya. Mungkin kalau Bu Fani lebih ke arah situ ya, lebih ke arah feedback ya, feedback dari viewer kalian. Kalau saya lebih ke substansinya, kalian nulis apa sih, sesuai nggak dengan materi yang sudah di-share oleh Kominfo dan lain sebagainya. Dan kelompok yang pertama ini cocok ya, menurut saya sudah dijelaskan dari awal sampai akhir, sudah komprehensif. Itu. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Iya. Yang lain mungkin sebelum ditutup, sesuai dengan janji saya ya, jam 7 kita selesai. Oke, kalau tidak ada, ya kalian sudah tahu etikanya, kalian sudah tahu aturannya, tolong ditempati ya, tolong nanti minggu depan tolong dibudayakan hal-hal yang baik itu, karena netizen Indonesia itu, orang Indonesia maksudnya, kalau di dunia nyata itu paling ramah ya. Tapi kalau di dunia maya itu yang paling jahat ya. Survei Microsoft ya, Microsoft Digital Index, se-ASEAN itu Indonesia peringkat paling bawah ya, peringkat paling atas untuk netizen yang tidak sopan ya. Suka sarkasme, suka hate speech, suka nyebarkan hoax ya.
kadang nyelekit ya. Omongannya itu positif tapi nyelekit rasanya ya. Kalian lihat saja komentar-komentar di YouTube, komentar-komentar di Selebgram, di Twitter, wah itu brutal sekali ya. Itu jangan sampai seperti itu ya, karena itu tidak mencerminkan ya minggu depan kita bahas budaya kita. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, terima kasih waktunya ya. Silakan dilanjutkan, mau istirahat, makan dan lain sebagainya. Mudah-mudahan minggu depan bisa ketemu saya di kelas ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak.